Assalamualaikum Pak Imron. Ya, Sehat selalu ya Pak. Ya, ya. Alhamdulillah Pak. Jadi saya dengan keluarga alhamdulillah hari ini sehat walafiat, tidak ada masalah apapun Pak. Alhamdulillah. Ya. Ini Pak Imron, ada keperluan yang mungkin perlu saya konsultasikan dengan Bapak terkait dengan beberapa permasalahan. Kemudian saya juga ada tugas dari calon guru penggerak yang intinya terkait dengan praktek pengambilan keputusan. Kira-kira boleh kan saya minta beberapa pertanyaan dan solusi yang mungkin pernah Bapak hadapi gitu Pak. Boleh. Kuisa yang tak rewangi. Gila, terima kasih Pak. Jadi begini Pak Imron, selama Bapak menjadi kepala sekolah SMK 1 Adiwarna, yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu pasti menimbulkan satu permasalahan problematika, dilema etika dalam penyelesaiannya. Adakah satu masalah? Jika ada, mungkin boleh Bapak saya bisa minta tahu contohnya begitu Bapak. Ya, masalah ya banyak ya. Jadi, kalau misalnya mengerucut dan hanya butuh satu ya, ya terkait dengan penataan guru yang berimbas kepada pembagian jam mengajar. Itu menurut saya sementara ini sedang menjadi beban pikiran saya, karena nggak dipungkiri ada beberapa mata pelajaran yang mestinya berdasarkan linearitas secara kekhususan memang harus diampu oleh satu guru yang backgroundnya sesuai, tapi faktanya kan untuk ketercukupan guru kan tidak seperti harapan kita, tidak seperti harapan R10, sebuah sistem atau aplikasi yang berasal dari dinas atau mungkin kementerian. Itu yang menjadi beban bagi saya. Sementara sisi yang lain ada beberapa guru yang dengan dampak dinamika kurikulum yang sangat cepat, itu mau nggak mau ya ada yang akhirnya mungkin tergeser, mungkin nggak kebagian jam. Nah itu menurut saya ya perlu itu sih segera untuk diselesaikan, sehingga harapan saya melalui kegiatan CGP yang kebetulan Jenderal Kotanya ini bisa dibantu oleh pihak-pihak yang lebih berwenang agar ada solusi sehingga tidak ada korban. Guru yang sudah mengabdi lama, punya kreativitas, punya kompetensi, dan masih dibutuhkan oleh SMK Negeri 1 Adiwarna khususnya, berarti dia harus merasakan pahitnya sebuah sistem, pahitnya dinamika perubahan kurikulum. Akhirnya dia harus secara ikhlas terpaksa atau terpaksa ikhlas meninggalkan 1 Adiwarna. Itu kan ya, sangat saya sayangkan. Ya mudah-mudahan nanti bisa ada solusi sehingga teman-teman yang sudah lama mengabdi ya abadi, apalagi memang kompetensinya itu sangat dibutuhkan, itu masih bisa untuk berkiprah khususnya di 1 Adiwarna. Mungkin gitu. Kemarin mungkin mana Pak Apri Pak ya, kalau paling enggak ya salah satu mata pelajaran seni budaya ya Pak. Jadi karena perubahan kurikulum merdeka mengajar itu kemudian jumlah jamnya berkurang. Nah, sementara ada 2 PNS dan Pak Apri sendiri GTP yang dari provinsi ya Pak. Untuk memenuhi 24 jam jelas dengan jumlah 48 jam akhirnya tidak kebagian satu ya Pak ya. Nah kira-kira keputusan apa Pak yang mungkin Bapak ambil saat itu Pak? Saya prinsip selagi memang tidak bertentangan dengan regulasi-regulasi yang berlaku terutama dari dinas, karena memang GTP sekarang itu semua diberikan honor dari dinas melalui anggaran POP, bantuan operasional pendidikan yang ada di sekolah negeri. Ya selagi memang bisa diatur jamnya,
yang mau nggak mau lah saya tetap harus saya pertahankan dengan pertimbangan itu tadi punya kompetensi yang kita butuhkan dan sebenarnya masih mungkin untuk kita tata ulang bersifat internal, tidak menyalahi aturan dengan barangkali penambahan tugas sebagai pengganti jam-jam untuk mapel yang bersangkutan masih ada korelasinya, relevansinya. Kenapa enggak kan gitu. Contoh misalkan koordinator B5 kan ya, Pak. Bisa diakomodir sebagai jam pengganti dari mapel yang memang mestinya harus diampu, sehingga yang PNS itu dengan ditambahi sebagai koordinator, harapan saya ada beberapa jam mapel yang memang real harus dia ampu, dia ajar sesuai dengan jam pembagian tugas, itu kan bisa kita berikan kepada yang jenengan sampaikan tadi, misalkan Pak Apri, agar Pak Apri masih tetap bisa di sini dan tidak menyalahi aturan tentunya sesuai ketentuan yang dipersyaratkan di BUP, jamnya masih memungkinkan untuk terakomodir sebagai GTT provinsi sehingga sah demi hukum apapun juga dia untuk memperoleh honor yang dibayarkan dari BOP. Jadi kalau saya mengambil langkah kurang lebih seperti itu sehingga semuanya bisa diselamatkan tanpa harus mengorbankan gurunya, siswanya, dan tanpa harus berlawanan dalam hal penataan ini dengan aturan-aturan kepegawaian atau aturan-aturan yang berkaitan dengan pendanaan. Kalau saya gitu, Mas. Ya, kebetulan juga yang bersangkutan ada sedikit banyak kontribusi pada sekolah ya Pak. Pak tidak membawa sekolah melalui Maras SMK. Itu yang saya katakan kebetulan dia punya kompetensi yang dibutuhkan, yang saya butuhkan. Gitu. Nah, gini Pak Imron, mungkin saya di guru penggerak itu ada pelajaran atau ada materi tentang jenis-jenis dilema Pak, dilema etika. Jadi yang merupakan kebenaran dalam kebenaran, kemudian ada rujukan moral itu ya berkaitan dengan hukum ya Pak ya. Nah mungkin kalau menurut Pak Imron dari beberapa yang tadi kasus Bapak sampaikan ini muncul kira-kira mana yang termasuk dalam etika moral atau rujukan moral atau mungkin dilema etika yang lain Pak Imron? Etika moral ya? Etika moral berarti etika terkait dengan kesantunan. Kalau kesantunan berarti terkait dengan seberapa besar itu melanggar aturan dan tidak. Katanya dengan hukum ya Pak. Ya. Melanggar aturan ya aturan-aturan hukum. Hukumnya Gusti Allah, hukumnya pemerintah, pusat, provinsi, hukumnya Kemendikbud. Saya selagi memang semuanya masih memungkinkan, masih bisa dipertahankan ya Pak? Masih dipertahankan dengan alasan yang jelas dan tidak ada yang dikorbankan guru siswa. Termasuk saya menerjang aturan, makanya saya harus mengorbankan beberapa aturan demi menyelamatkan satu GTT misalkan. Bagi saya menurut saya nggak masalah. Oh yang penting satu tujuannya itu kan agar semuanya bisa berjalan baik dari segi akademis maupun non akademis, karena nggak dimungkiri bahwa pembelajaran itu tercapai nggak mungkin hanya dari penekanan yang akademis, karena bisa jadi itu bisa ditempuh melalui non akademis. Nah, kalau misalkan beberapa guru, syukur semua guru memiliki kreativitas potensi yang memang bisa dikembangkan melalui dua jalur akademis, nggak mungkin ya non akademis. Kalau mungkin ya kenapa enggak balik lagi bahwa kita itu pelayanan kepada siswa dan kita upaya untuk meningkatkan, mengembangkan dengan awal menggali sudah mengetahui dari potensi bakat minat siswa, mudah-mudahan bisa semakin dikembangkan, diberdayakan dengan bantuan
guru-gurunya yang memang punya potensi untuk mengembangkan melalui akademis. Kalau nggak bisa, ya non akademis yang mungkin bisa dilaksanakan di sekolah. Saya gitu. Ya artinya Bapak sebagai kepala sekolah berusaha untuk mempertahankan itu tadi ya Pak ya, yang kekurangan jam itu dengan catatan memang tidak melanggar atau melawan dengan hukum ya Pak ya. Tidak bertentangan dengan ketentuan dan hukum, dan dia memang punya potensi, punya kompetensi yang bisa jadi tidak dimiliki orang lain, apalagi sudah jelas-jelas misalkan hasilnya itu sudah nampak. Jadi kata mana lagi yang akan kita pakai untuk melakukan yang bersangkutan kan gitu. Artinya berarti selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus yang ada terkait dengan dilema kepentingan yang sama-sama benar, itu sama-sama mengandung kebajikan ya Pak ya? Ya kurang lebih seperti itu lah. Saya katakan nggak ada yang dirugikan, dikorbankan. Ya, oke. Dan juga nggak ada kepentingan pribadi bagi saya. Ini jelas gitu. Karena kebetulan yang bersangkutan juga bukan adik saya, saudara saya. Nah ini Pak Imron, mungkin selanjutnya Pak, adakah langkah-langkah yang mungkin strategi apa Pak yang mungkin biasanya dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tadi mungkin Bapak sampaikan tadi Pak? Ada strateginya ya. Strategi ya diupayakan kalau memang itu berdampak ya, dampak negatifnya itu ya seminimal mungkin. Syukur-syukur strategi itu nantinya bisa berdampak, bisa memuaskan semua pihak. Yang bersangkutan sudah dikonfirmasi nih Pak, tentunya dengan Bapak. Iya, itu pasti. Karena tanpa ditanya dulu, saya khawatirkan barangkali dia juga merasa keberatan dengan langkah saya. Termasuk wakil-wakil kepala sekolah juga ya Pak, biasa. Ya mestinya seperti itu. Jadi saya libatkan semua pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Barangkali ada sesuatu yang bisa ditambahkan dari sebuah keputusan kepala sekolah. Karena nggak dipungkiri bahwa kekuatan sekolah ini bukan hanya ada di kepala sekolahnya, tapi ada di para wakil, para kaprodi, dan mungkin guru-guru senior yang lain. Dan mungkin dari sisi nilai kemanusiaan, seandainya Pak Imron merefleksikan itu terjadi pada diri Bapak itu ya Pak ya, dan bisa merasakan mungkin ya Pak ya. Kalau itu ya bisa tidak. Karena kalau semuanya misalkan dikaitkan dengan unsur kemanusiaan ya bisa jadi ada beberapa ketentuan, regulasi, aturan yang akhirnya mau nggak mau harus kita terjang, padahal itu salah demi manusiawi. Tapi saya lebih mementingkan itu tadi, kepentingan bersama sesuai aturan yang berlaku. Ya kalau seandainya dari segi etika tadi harus mengorbankan beberapa ketentuan ya mudah-mudahan tidak terlalu besar dari upaya melanggar ketentuan itu. Karena kalau misalkan semua mengacu ketentuan ya memang baiknya seperti itu sih. Cuman situasi kondisi di lapangan itu kan nggak harus semua sesuai ketentuan. Karena belum tentu ketentuan yang kita pakai itu sesuai dengan situasi kondisi dengan setiap organisasi, khususnya di satu adiwara misalkan. Mungkin bisa jadi itu sesuai ketentuan dengan SMK lain, tapi dengan SMK satu adiwara dilalai kok nggak bisa ya kita upayakan. Yang penting secara norma tadi kalau seandainya memang dianggap salah ya nggak terlalu fatal, tetapi tetap menurut saya ada satu alasan kenapa harus dibuat seperti itu, semata-mata hanya untuk agar semua tidak menjadi korban, baik guru dan siswa, apalagi pertimbangan yang lain sudah lama mengabdi dan yang bersangkutan itu punya potensi kreasi yang memungkinkan bisa mengembangkan bakat minat siswa khususnya, bisa ditempuh akademis maupun non akademis, kenapa enggak kan itu? Karena bisa jadi kalau misalkan kita lepas, kita saklek, ternyata yang lain nggak bisa, kalau memang kompetensinya tidak dimiliki oleh seperti yang Pak Apri tadi, ya
bagi saya sangat sayang gitu. Sehingga potensi yang mestinya itu ada di siswa sebagai salah satu bakat minat yang mungkin bisa kita kembangkan lagi karena memang nggak ada sentuhan. Ibaratnya kepala sekolah membuat surat tugas pun kalau memang yang bersangkutan itu kompetensinya kurang ke arah sana, otomatis kan si siswa itu kan bisa jadi bukan hanya lambat, tidak berkembang. Bakat dan minatnya kan sayang sekali itu. Padahal kita pendidikan punya tugas untuk mengembangkan antara lain bakat minat yang terpendam, potensi yang dimiliki oleh siswa. Syukur-syukur guru bisa menggali sehingga potensi bakat yang dimiliki itu langsung bisa semakin berkembang. Kalau menurut Bapak tantangan terbesar ketika mengambil keputusan, Pak? Tantangan terbesar Bapak ketika mengambil keputusan. Tantangan terbesar bagi saya itu bukan karena rengean, permintaan. Tantangan yang terbesar itu ini sebetulnya seberapa besar nyalahi ketentuan aturan yang berlaku semata-mata demi memperjuangkan kepentingan bersama baik guru maupun siswa. Ya kalau jenengan tadi sampaikan kemanusiaan, ya boleh lah. Jadi yang terbesar itu bagaimana memperjuangkan rasa kemanusiaan, manusiawi, karena memang yang saya perjuangkan itu manusia, baik guru maupun siswa. Ketika harus dikaitkan dengan aturan, itu yang paling berat itu. Ada keterbukaan yang sudah dilakukan. Kalau keterbukaan, harus itu. Jadi biar semuanya tahu bahwa yang kita upayakan ini nggak punya tendensi apa-apa. Apalagi misalkan memahami betul ya Pak. Keberpihakan saya kepada satu guru misalkan Pak Apri. Ya, katakan saya nggak punya kepentingan apa-apa. Saya hanya punya kepentingan agar sekolah ini betul-betul maksimal memberikan pelayanan kepada siswa. Antara lain bentuknya bisa mengembangkan bakat minat potensi yang dimiliki oleh siswa dengan ketersediaan guru yang kompetensinya ada, kreativitasnya, kreasinya punya. Nah, saya cuma gitu, Pak. Nah, kemudian Pak, kalau ada kasus atau ada masalah begitu, apakah Bapak memiliki aturan atau jadwal tertentu Pak ketika menyelesaikan sebuah kasus itu Pak? Ya mesti lah Pak. Ada waktu-waktu tertentu atau mungkin ada timing tertentu untuk menyelesaikan masalah itu Pak? Kalau waktu tertentu, timing tertentu, nah saya nggak terlalu saklek kayak gitu. Jadi tergantung tingkat urgenitasnya. Kalau memang itu mendesak, ya mau nggak mau ya harus diselesaikan. Namanya mendesak tuh ya yang kali ya dipending dulu, yang mendesak itu harus diselesaikan dulu. Jangan sampai contoh misalnya ada kebakaran, sebetulnya mau lapor, kalau mungkin nggak berani lapor dan mungkin saya itu nanti dulu ini saya menyelesaikan ini dulu. Ya selalu ludes dong teh. Makanya yang lapor kebakaran itu ya harus prioritas dulu apa yang harus kita lakukan. Setelah yang lain kan bisa kita tunda nanti setelah menyelesaikan yang harus kebakaran tadi. Nah, saya begitu. Jadi saya nggak menyediakan waktu khusus, nggak tergantung tingkat urgenitasnya dari masalah yang memang harus segera untuk diselesaikan untuk diambil langkah solusinya seperti apa. Saya gitu. Kemudian Pak, selanjutnya Pak, ini adakah orang-orang atau faktor-faktor mungkin yang selama ini dapat mempermudah Pak Imron dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus tentang dilema etika yang tadi Bapak sampaikan Pak? Itu kan berarti seberapa besar instansi, manusia, pejabat, atau siapapun juga yang bisa membantu, kan gitu Pak? Ya kalau bantuan ya tetap selalu kita harapkan Mas. Apalagi seperti saya kan masih ada atasan langsung, atasan langsung, atau mungkin bawahan saya, atau mungkin pejabat-pejabat di sekolah seperti wakal saya, kapolri saya itu tetap ada. Jadi dan mereka tetap harus misalnya diperhatikan terkait dengan ya siapa tahu sumbangsih pemikiran, sumbangsih kebijakan, sumbangsih informasi pengetahuan terkait dengan aturan-aturan. Barangkali saya tidak tahu tentang aturan A, ternyata ada aturan A yang memang bisa mempermudah saya untuk memperjuangkan misalkan tadi kekurangan atau kasus guru atau apalagi ya saya tetap ada prosedur ada ya Pak ya? Ada tetap ada. Nah ini Pak Imron pertanyaan terakhir Pak, mudah-mudahan nanti apa yang tadi Pak Imron sampaikan bisa saya mengambil
mengambil satu pelajaran. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang mungkin dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah yang baru? Ketika kita bisa mengambil sebuah keputusan berdampak bahagia baik untuk semua, baik manusianya maupun sistemnya maupun organisasinya, itu hal yang betul-betul membuat saya bahagia. Artinya hidup saya yang sekali ini betul-betul bermakna, memberi manfaat pada orang lain, bermanfaat bagi orang lain, bagi organisasi itu, tanpa harus merusak sistem yang sudah baku, yang saya yakini sistem itu dibuat memang untuk kebaikan bersama. Apalagi mendolimi orang lain gitu ya. Sehingga itu jauh dari upaya untuk mendolimi si A, si B, si C. Kalau dalam agama itu khairun nas anfa'um linnas gitu. Nah, ya. Sebaik-baik orang adalah yang memberi manfaat bagi orang. Jabatan-jabatan itu sebaik-baiknya, tanpa harus melanggar aturan-aturan, syukur-syukur bisa lebih memberdayakan, mengangkat, membahagiakan manusia-manusia yang ada di organisasi itu. Gitu? Jadi Pak Imron, terima kasih banyak atas semua wejangan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti ilmu yang dari Pak Imron sampaikan bisa menjadi bekal saya selaku CGW, Pak. Untuk bisa menampaki lebih lanjut lagi. Pak, terima kasih banyak mengganggu waktunya. Dan saya melanjutkan kegiatan untuk pendampingan dengan industri Aksio, Pak. Iya, monggo. Matur sembah nuwun Pak Imron. Kesempatannya nanti kalau memang masih butuh ngobrol, nggak masalah. Kita sharing. Ya, insya Allah Pak. Saya siap belajar dengan Pak Imron. Iya, monggo. Makasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam Bapak. Sehat selalu nggih Bu Rita. Insya Allah Bapak. Ini Bu, kebetulan saya ini ada tugas wawancara dari calon guru penggerak berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah untuk mengambil keputusan. Kira-kira Bu Rita berkenan nggih kalau saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Rita terkait dengan permasalahan yang ada di Jalan Insya Allah Bapak. Ini Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SMK Muhammadiyah Selawi, tentu ada beberapa masalah yang menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya. Adakah satu masalah yang mungkin menjadi dengan pemikiran Ibu, dan kalau memang diperbolehkan, apakah saya boleh meminta informasi lebih lanjut dan bagaimana cara penyelesaian masalahnya? Izin Bapak, terima kasih. Ya, ada sih Pak. Ini berkaitan dengan kepegawaian lah ceritanya Pak. Pada tahun 2021 itu kan ada pemerintah itu membuka lowongan tentang pegawai kontrak ceritanya Pak, P3K. Saat itu banyak karena tidak ada kehimbauan dari atau tidak ada pengetahuan dari yayasan atau mungkin kepala sekolah atau tertentu dari pihak dari sekolah, ternyata banyak bapak ibu guru yang mendaftarkan diri. Nah, kemudian timbullah sebuah permasalahan kan, karena banyak beberapa guru yang senior itu ternyata mendaftarkan diri untuk menjadi pegawai kontrak. Kemudian akhirnya dibuatlah regulasi tahun 2022, dihimbau agar mungkin dari yayasan atau mungkin dari kita dari kepala sekolah itu dihimbau agar tidak untuk mendaftarkan diri untuk P3K, karena akan sangat sulit ketika misalnya mendaftar semua, kemudian kan kalau misalnya ditinggal kemudian pada diterima semua kan secara otomatis nanti di sekolahan kan banyak kurang guru Pak, seperti itu. Tetapi di sisi lain kita pun tidak bisa memberikan ini Pak, namanya honor yang sesuai dengan UMR seperti itu Pak. Itu yang menjadi dilema kita gitu. Di sisi lain saya pengen jangan dihimbau untuk tidak mendaftarkan P3K. Tapi di sisi lain itu kita pun belum bisa memberikan tunjangan kepada bapak ibu guru itu sesuai dengan UMR seperti itu. Sehingga akhirnya
kami pun berdiskusi dengan teman-teman, kemudian sampai dengan ke yayasan. Dan akhirnya kemarin keputusannya adalah boleh mendaftar P3K, cuman persyaratannya adalah ketika sudah diterima harus keluar dari SMK Muhammadiyah. Seperti itu sih. Lantas mungkin dengan permasalahan yang tadi Bu Rita miliki, keputusan yang diambil mungkin seperti apa? Kalau untuk menjalankan ya Pak ya, untuk menjalankan keputusan ini tentunya kami pun dalam menjalankan pengambilan keputusan ini tentunya melihat dari sisi daripada menjunjung tinggi nilai-nilai daripada kebijakan. Kita itu yang melihat dari rasa belas kasihannya, kemudian rasa tanggung jawabnya, rasa kejujurannya. Jadi nilai-nilai itu yang kita junjung tinggi. Tentunya ya dengan regulasi-regulasi yang ada. Kita tetap menjunjung tinggi ke rasa-rasa kebijaksanaan itu, tapi tetap ada regulasinya Pak. Jadi tidak keluar dari regulasi. Regulasinya kita buat kesepakatan tadi gitu ya, Pak. Artinya bahwa dilema yang Bu Rita rasakan selama di kepala sekolah atau pada kasus tertentu tadi memang bagaimana berusaha agar guru yang bersangkutan itu ketika mendaftar P3K paling tidak melaporkan dulu kepada kepala sekolah sehingga ada nilai-nilai kebijakan yang mungkin kepala sekolah bisa mengambil solusi yang terbaik. Iya. Artinya di satu sisi tidak merugikan sekolah, dan di satu sisi juga tidak merugikan guru yang bersangkutan. Karena memang disampaikan Ibu belum bisa memberikan honor kesejahteraan yang betul Pak itu. Jadi itu yang jadi masalah kita, dilemanya tuh itu Pak. Kita belum bisa memberikan honor yang lebih yang mungkin disesuaikan dengan kayak PNS lah ya Pak ya, misalnya seperti itu Pak. Sehingga ya akhirnya kita diskusi, akhirnya diambillah keputusan tadi Pak. Boleh. Artinya kebijakannya ini, keputusan yang benar ini harapannya tidak menyalahi atau tidak melawan regulasi aturan itu. Iya, Bapak, tidak. Oke. Berarti selama ini Bu Rita selaku kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan ya, terutama untuk kasus-kasus yang berkaitan tadi ya, nilai kebijakan dan dilema kepentingan yang lainnya. Apa yang mungkin Bu Rita tadi sampaikan, nilai-nilai kebajikan seperti apa yang Bu Rita? Kebermanfaatannya nih Pak. Ya maksudnya artinya bahwa kami pun tidak bisa secara ego untuk mengambil keputusan ini untuk diri kita ataupun lembaga, tetapi keputusan ini adalah agar bisa sama-sama bermanfaat satu sama lain. Segi kebermanfaatan, kemudian mereka juga merasa nanti kalau misalnya diterima pun mereka akan merasa bangga, mudah-mudahan dengan mereka diterimanya di sana membawa nama baiknya SMK Muhammadiyah gitu Pak. Nah sekarang Bu Rita, begitu ada informasi tentang teman-teman atau bapak guru yang mendaftar P3K, langkah-langkah strategi apa yang mungkin Bu Rita lakukan dalam menyelesaikan masalah terkait dengan dilema teman-teman mendaftar P3K? Biasanya sih Pak, kalau ada suatu kasus dilema etika, tidak hanya P3K saja artinya karena kan dilema etika itu kan kasusnya banyak ya Pak, dan sering terjadi seperti itu. Seperti kayak kemarin misalnya kasus puasa gitu kan, kita pengennya berangkat semua, tapi di sisi lain kadang Bu saya rumahnya jauh, saya harus kalau pulang malam privatnya saya harus seperti kan, ada keadilan tapi rasa kasihannya seperti itu Pak. Itu kadang sebuah dilema juga Pak, tapi yang pertama adalah kita mengidentifikasi dulu permasalahannya. Jadi, tapi mengidentifikasi masalah ini berarti kita mengkonfirmasi kepada pihak-pihak yang berkaitan, terutama kalau yang P3K berarti bagi yang mau mendaftar P3K. Itu mengkonfirmasi permasalahan dulu. Kemudian yang kedua tentunya adalah setelah mengkonfirmasi, tentunya kita akan berdiskusi. Ketika misalnya memang permasalahan ini bisa didiskusikan di dalam sekolah sendiri, yang kita putuskan dengan manggil wakil kaprodi dan sebagainya. Tentunya ya selain itu juga Bapak Ibu guru. Tetapi kalau misalnya ternyata kami pun tidak bisa menyelesaikan masalah ini, maka prosedurnya naik ke atas Pak, yaitu ke yayasan. Ya, itu langkahnya begitu. Kemudian yang terakhir itu adalah merefleksikan kepada diri saya. Ketika misalnya nanti saya diperlakukan
sama seperti mereka pun ya saya pengennya seperti apa kayak gitu Pak. Jadi saya juga terakhir akan merefleksikan diri saya ketika nanti saya juga mungkin di posisi mereka ya pengennya mungkin di apa ya namanya pengennya sama-sama enak lah. Rasa kemanusiaan. Iya seperti itu Pak. Maksudnya seperti itu langkahnya Pak. Nah ada nggak Bu ini? Jadi hal-hal yang mungkin barangkali dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang tadi Bu Rita sampaikan. Kalau yang efektif itu sebetulnya adalah keterbukaan, Pak. Tanpa adanya keterbukaan tidak akan ada penyelesaian masalah. Jadi kalau orang mau daftar, kalau tidak saya tahu itu saya juga tidak akan menyelesaikan masalah, Pak. Jadi sebuah keterbukaan ini sangatlah penting untuk untuk dijadikan pedoman paling efektif untuk dijadikan pedoman untuk melakukan langkah berikutnya. Yang kedua, tentunya komunikasi, Pak. Kalau nggak ada komunikasi yang baik, ya kalau diam-diam baik, kemudian tidak ada komunikasi, ya tidak akan ada. Kiranya nggak ada kepala-kepalanya. Jadi yang paling efektif itu menurut saya komunikasinya dan keterbukaan. Itu yang paling. Menghargai ada kepala sekolah, jadi mau apa izin kepala sekolah minimal gitu ya. Iya, Bapak. Jadi orang langsung daftar aja terus dianggap kepala nggak ada. Nah, adakah mungkin Bu Rita ini tantangan-tantangan yang terbesar ya hanya ketika mengambil keputusan atau mungkin ada hal-hal yang bisa membuat Bu Rita kesulitan ya? Faktor terbesar lah, kira-kira ketika mau mengambil keputusan seperti apa? Kalau faktor terbesar sebetulnya adalah menghadapi karakter orang yang tidak sepaham dengan kita, Pak. Nah, itu. Kadang-kadang ketika misalnya kita berdiskusi, kemudian ada satu orang yang tidak sepaham dengan kita, itu yang agak sulit. Kita akan memberikan arahan-arahan yang terlalu lama, gitu, Pak. Yang kedua itu menghadapi orang-orang yang introvert atau orang yang tidak mau terbuka, ujuk-ujuk kayak begitu, Pak. Itu yang paling, maksudnya menurut saya paling tersulit. Artinya kita kan menyelesaikan masalah kan harus ada keterbukaan, kemudian komunikasi yang baik. Tapi kemudian dengan akal sehat, kadang-kadang kan orang kan dengan egonya sendiri, sehingga permasalahannya berlarut-larut gitu, Pak. Sampai sekarang pun saya ketika yang terterima juga masih saya pengen udah banyak ini yang ngantri mau dan sudah pada daftar ke kami, tapi saya tanyakan kembali dengan karena rasa kemanusiaannya kami, itu saya menanyakan kembali sampai sekarang SK-nya juga belum keluar gitu, Pak. Itu yang saya harus nyari keterbukaan ini, maksudnya mencari ini gimana lah. Itu yang susah. Mereka ini nggak proaktif ke kita, tapi saya ini yang harus nyari. Itu tantangan bagi saya, Pak. Kemudian Bu, ini ketika ada kasus-kasus yang tadi Bu Rita sampaikan, apakah ada waktu khusus untuk menyelesaikan jadwal khusus yang untuk menyelesaikan masalah? Bagaimana? Maksudnya begini. Jadi apakah ketika ada kasus, ada masalah kemudian langsung diselesaikan di tempat di saat itu juga, atau mungkin Bu Rita mengagendakan waktu tertentu untuk menyelesaikan masalah? Kalau jadwal secara teratur sih nggak ada, Pak, karena sebuah permasalahan dilema etika itu kan tidak terkait dengan banyak aturan ya. Artinya ini permasalahan yang sama-sama benar lah. Dan bisa muncul tiba-tiba ya? Iya, kadang-kadang tiba-tiba. Tetapi ketika misalnya memang permasalahan ini harus cepat untuk ditangani, maka ya harus secepatnya dan gercep ya, Pak. Jelasnya gercep artinya harus gerakan cepat untuk bisa ditangani. Kalau misalnya di dalam lingkungan sendiri ternyata tidak bisa, maka kami pun akan meminta bantuan kepada yayasan untuk menyelesaikan masalah agar permasalahannya cepat selesai, Pak. Kalau berlarut-larut ya mumet, Pak. Seperti itu intinya seperti itu. Nah, selama ini adakah faktor-faktor yang memang memungkinkan pada saat Bu Rita mengambil keputusan itu menjadi menjadi lebih memudahkan, atau mungkin ada faktor lain yang Bu Rita gampang untuk mengambil sebuah kebijakan? Kalau faktor itu biasanya saya lebih cenderung ke Pak, beberapa orang ya, Pak. Dalam hal ini adalah saya selalu meminta kepada pertimbangan-pertimbangan, yaitu dari para wakil lah ya tentunya, karena saya punya 4 wakil. Itu pastinya kita akan berdiskusi atau memberikan
tanggapan-tanggapan dari mereka untuk menjadi sebuah keputusan. Tapi pun kita tidak berhenti di situ, Pak. Ada juga kita dari Kaprodi, ya, karena kan Kaprodi juga salah satu kepala yang juga wakil dan Kaprodi ini kan salah satu untuk ketika saya tidak ada di sekolahan itu mereka juga menjadi kepala-kepala untuk Indonesia dan Muhammadiyah Selawi. Artinya beberapa faktor ya ada orang tertentu yang bisa memberikan mempermudah saya itu ya wakil kemudian Kaprodi. Yaitu tadi kalau misalnya dari sekolahan itu kita belum bisa, maka seseorang atau wakil yang atau mungkin faktor yang bisa memudahkan saya adalah ya yayasan sendiri, yaitu khususnya untuk di bidang seni. Baik, terima kasih Bu Rita. Jadi pada intinya bahwa permasalahan yang timbul pada sekolah itu berusaha semaksimal mungkin untuk bisa diselesaikan secara internal sekolah itu ya, jadi bersama dengan wakil kepala sekolah, bersama ketua dan sekalian. Nah, ketika masalah itu belum bisa terpecahkan, nah baru naik ke tingkat yayasannya cabang atau mungkin bisa ke cabang dinas wilayah 12 ya Bu ya. Iya Bapak. Nah ini pertanyaan yang terakhir Bu Rita terkait dengan pengambilan keputusan atau kebijakan. Dari semua yang sudah Bu Rita sampaikan, pembelajaran apa yang mungkin dapat Ibu Rita petik sebagai pengalaman dalam mengambil keputusan sebuah masalah terkait dengan dilema etika? Kalau pembelajarannya tentunya pertama Pak, saya bisa berkolaborasi atau bekerja sama ya Pak, karena orang hidup itu kan nggak bisa sendirian Pak. Orang hidup itu kan butuh orang lain. Nah, saya juga butuh orang lain. Saya pun tidak akan bisa mengambil sebuah keputusan sendiri ya, karena ini menyangkut banyak orang, hajat orang banyak, sehingga pembelajaran yang saya ambil ketika dari pengambilan keputusan itu adalah kerjasama atau kolaborasi. Kemudian yang kedua itu menumbuhkan rasa peduli lah, karena dalam konteks dilema etika itu di sana ada nilai-nilai kebajikan, sehingga rasa peduli itu yang mungkin saya bisa menjadi pembelajaran buat saya khususnya. Kemudian yang satu lagi yang paling penting adalah menjalin atau membangun jaringan komunikasi. Tanpa komunikasi ya kita tidak akan bisa membuat permasalahan ini menjadi selesai. Mudah-mudahan dengan 3 pembelajaran ini bisa menjadi rasa aman, nyaman baik buat siswa kami, kemudian Bapak Ibu guru yang ada di SMK Muhammadiyah Selawi. Yang jelas juga memperoleh tugasmu ya Bu ya. Bapak. Ketika sekolah bisa menyelesaikan sendiri. Iya. Mudah-mudahan tidak menambah masalah baru lagi. Insya Allah Pak, mudah-mudahan. Jadi, matur nuwun sangat Bu Rita atas waktu dan kesediaannya untuk menjadi narasumber di wawancara tugas dari calon guru penggerak angkatan 7 ini Bu Rita. Iya Pak. Oke, mudah-mudahan yang kita bicarakan atau yang disampaikan Bu Rita bisa menjadi satu pelajaran bagi kita semuanya sebagai kepala sekolah untuk memberikan otoritas kebijakan dan pengambilan keputusan. Terima kasih banyak sekali lagi atas waktu dan kesediaannya, dan mohon izin Ibu saya pamit lagi untuk melanjutkan tugas berikutnya. Terima kasih sampun tahu Pak. Oke, sama-sama Ibu. Matur sembah nuwun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.